Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, alhamdulillah hari ini sekitar pukul 10 pagi saya bersama keluarga dapat kesempatan mendapatkan anugerah dari Allah bisa ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah. Saya hari ini di konten ini mencoba akan sedikit cerita tentang ini, jadi di Kubah Hijau ini. Kubah Hijau itu di bawahnya ada makam Rasulullah. Itu di sana ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar dan makam Umar Ibn Khattab. Yang ingin saya ceritakan adalah kelahiran NU yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari cerita itu, tidak lepas dari makam, 3 makam tadi. Jadi ceritanya begini pemirsa, mungkin sebagian sudah tahu ya, dulu Arab Saudi ini baik Mekah maupun Madinah juga termasuk ini, itu dulu wilayah Turki Utsmani. Cuma sekitar 1924 Turki Utsmani itu dilanda masalah, terus beberapa negara melepaskan diri, beberapa wilayah melepaskan diri, termasuk wilayah Arab Saudi ini di bawah kekuasaan Ibnu Saud. Dan ketika menguasai wilayah sekarang menjadi wilayah Arab Saudi ini, Ibnu Saud dalam hal agama menerapkan ajaran Wahabi. Itu memang sejak awal dia bekerja sama dengan Abdul Wahab ya, yang mengembangkan ajaran Wahabi itu. Ketika ini dikuasai oleh Ibnu Saud, jadi kerajaan Arab Saudi ini, dulu yang di Mekah maupun Madinah ini fikihnya menggunakan 4, yaitu pakai Syafi'i juga, pakai Ahmad bin Hambal juga, Abu Hanifah juga, Imam Malik juga. Itu belakangan terus hanya menggunakan Ahmad bin Hambal. Ya, jadi kayak sekarang yang kita saksikan ya, kayak sholat tidak pakai bismillahnya tidak jahar, terus kalau pagi tidak pakai kunut, itu memang menggunakan Imam Ahmad ya, tidak cenderung tidak pakai kunut, tidak pakai Syafi'i. Kalau dulu sebelum itu di sini diterapkan 4 mazhab, jadi bergantian ya. Nah, di antara awalnya menerapkan 4 mazhab menjadi 1 mazhab itu, yang cukup signifikan juga dalam pemerintahan baru itu adalah ada gerakan untuk memurnikan Islam ya. Menurut mereka tentu memurnikan Islam dengan cara apa? Menghapus hal-hal yang dianggap menimbulkan bid'ah, menimbulkan khurafat, menimbulkan musyrik, syirik dan seterusnya itu. Nah, salah satu yang ingin dilakukan adalah menghancurkan atau memusnahkan tempat-tempat yang dikultuskan. Nah, ini saya akan masuk di sini kaitannya dengan NU, berdirinya NU. Salah satu yang ingin dihancurkan pada waktu itu adalah makam Nabi ini. Karena di sini banyak orang datang, banyak orang berziarah, itu dianggap membahayakan keimanan umat Islam. Akhirnya ini mau dihancurkan. Nah, mendengar berita-berita itu, pada waktu itu ada semacam pertemuan perwakilan negara-negara Muslim di seluruh dunia. Nah, Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu juga diundang. Ketika Indonesia itu juga diundang, yang datang itu yang memutuskan untuk mendatangi acara pertemuan di Mekah itu adalah kelompok-kelompok Islam modernis. Orang-orang pesantren itu tidak diikutkan. Yang ada adalah kelompok-kelompok modernis yang mau datang ke sini. Karena melihat ada hal penting, ada hal yang sangat penting untuk dibawa ke forum itu, sehingga para ulama pesantren itu membuat semacam musyawarah untuk mengirim utusan sendiri. Yang pada waktu itu diputuskan bahwa yang datang adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, berangkat dengan biaya sendiri, berangkat dengan inisiatif sendiri, tapi didukung oleh para ulama di Indonesia, terutama dari kalangan pesantren. Kiai Wahab datang ke sini itu juga disertai dengan catatan surat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Intinya apa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa orang yang bawa surat, yaitu Kiai Wahab Hasbullah, itu adalah utusannya. Misinya apa? Misinya adalah ingin menyampaikan ke pemerintah Arab Saudi yang baru itu tadi, yang baru menguasai Haramain, agar apa? Agar salah satunya mazhab 4 yang sebelumnya diperlakukan di sini, alangkah
sebaiknya tetap diberlakukan. Jangan hanya didominasi satu mazhab saja. Itu pertama. Terus kemudian, karena pada waktu itu juga ada keinginan dari pemerintah Arab Saudi itu untuk menghancurkan makam. Tadi saya katakan, makam ini sengaja memang mau dihancurkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan akan jadi tempat orang meminta-minta, bid'ah, syirik dan seterusnya itu. Ini mau dihancurkan. Misinya ulama-ulama pesantren juga memberikan pesan bahwa kalau bisa itu jangan dilakukan, jangan dilanjutkan niat untuk menghancurkan makam Rasulullah itu. Oke, akhirnya Kiai Wahab itu datang ke Arab Saudi. Sebelum menemui raja, itu menemui beberapa utusan dari berbagai negara untuk meminta dukungan. Agar apa? Agar usulan tadi loh, satu, agar 4 mazhab tetap diberlakukan, makam Nabi tidak dihancurkan oleh kerajaan Arab Saudi, itu didukung para ulama itu. Nah, ketika melobi para ulama itu, Kiai Haji Wahab Assullah menunjukkan surat yang dibuat oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu. Dulu kan kita tahu semua ya, ulama-ulama Indonesia itu dulu belajar di Arab Saudi sini, di Mekah. Baik itu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab sendiri, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu dulu semua belajar di Mekah. Selama belajar di Mekah itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu terkenal sebagai ulama atau sebagai santri yang cerdas, sebagai santri yang dikagumi oleh banyak teman-temannya dari berbagai negara. Makanya begitu Mbah Wahab itu membawa surat dari Kiai Hasyim Asy'ari, maka beberapa ulama dari berbagai negara itu mendukung. Karena apa tadi? Ada surat rekomendasi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, jadi dari sini pemirsa, setelah para ulama dari berbagai negara itu sepakat, akhirnya usulan itu dibawa ke raja pada waktu itu. Dan disetujuilah bahwa akhirnya makam Nabi yang ada di bawah hijau itu dipertahankan, tidak dihancurkan. Sebaliknya untuk usulan agar di sini tidak hanya memperlakukan satu mazhab, itu kelihatannya tidak setujui. Sehingga sampai sekarang seperti kita ketahui, mazhab yang digunakan di sini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tidak menggunakan Imam Malik, tidak menggunakan Imam Syafi'i, juga tidak menggunakan Imam Abu Hanifah. Jadi lebih cenderung ke Imam Ahmad bin Hambal. Terus saya kembali ke tadi ya, dengan tidak jadinya makam ini dibongkar, maka yang perlu saya tegaskan di sini adalah makam itu sampai sekarang masih utuh, makam itu sampai sekarang masih ada. Maka yang ingin saya katakan dalam konten ini yang penting pemirsa, menurut saya ini tolong, ini penting menurut saya, bahwa kalau kita hari ini masih bisa ziarah ke makam Nabi, makamnya masih ada, kita semua bisa begitu terharu ketika menyaksikan makam Rasulullah, dan makamnya sekarang masih ada, itu tidak lepas dari perjuangan para ulama-ulama di pesantren di Jawa pada waktu itu Hindia Belanda untuk mempertahankan itu. Mungkin kalau seandainya pada waktu itu para ulama dari pesantren di Hindia Belanda itu tidak mengirim utusan, tidak mengirim bahwa Hasbullah untuk mencegah agar makam itu tidak dihancurkan, maka makam itu tidak ada. Oke, jadi intinya saya ingin menegaskan, bila semua umat Islam di dunia ini sekarang masih menyaksikan ada makam yang masih utuh sampai sekarang, itu adalah jasa besar dari ulama-ulama pesantren di Indonesia yang pada waktu itu dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan dilakukan utusan yang kesini adalah Mbah Wahab. Habis itu saya tandaskan bahwa alhamdulillah setelah itu makam itu masih utuh. Nah, perkembangan kemudian pemirsa, setelah berhasil mempertahankan makam itu, akhirnya para ulama pesantren di Indonesia itu merasa perlu membentuk organisasi. Saya ulang lagi ya, tadi peristiwa yang saya ceritakan tadi terjadi pada tahun sekitar 1924. Setelah itu, ulama-ulama Indonesia berpikir, ulama yang berlatar belakang pesantren berpikir perlu mendirikan organisasi. Karena apa? Memang sejak tahun 1924 itu perkembangan aliran Wahabi yang intinya itu ingin memurnikan Islam dengan cara membid'ahkan, dengan cara memusyrikkan dan seterusnya, itu sudah berkembang pesat dan menyebar kemana-mana termasuk ke Indonesia.
Maka para ulama pesantren di Indonesia merasa khawatir kalau ini diterus-teruskan, ini akan memecah belah umat Islam. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu pada tahun-tahun itu, 1924, itu terjadi gerakan anti-TBC, tahayul, khurafat, dan seterusnya. Jadi kegiatan keagamaan yang sudah berlaku bertahun-tahun di Indonesia itu, yang dulu dikembangkan oleh Wali Songo, itu dikatakan penuh bid'ah, penuh khurafat, dan seterusnya. Dan itu akan dimusnahkan. Maka ulama pesantren merasa perlu bergerak, perlu merasa punya organisasi untuk mempertahankan itu. Sehingga dari situlah cikal bakal, ya ini yang penting, dari situlah cikal bakal akhirnya ulama-ulama itu menyepakati berdirinya sebuah organisasi yang di kemudian hari berdiri yang namanya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Jadi begitu pemirsa, jadi yang ingin saya katakan di konten ini adalah hubungan berdirinya NU dengan sejarah bagaimana dulu makam Rasulullah yang ada di belakang saya itu dulu sempat mau dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi, tapi dicegah oleh para ulama pesantren di Indonesia dan akhirnya berhasil. Dan dari niat mempertahankan makam itu akhirnya terbersit niat untuk mendirikan organisasi. Dan subhanallah, organisasi itu sampai sekarang masih ada dan berkembang begitu pesat. Nahdlatul Ulama sekarang menjadi organisasi dengan pengikut atau jamaah terbesar di dunia. Hasil survei mengatakan anggota NU itu sekarang sekitar 100 juta orang. Bayangkan, negara-negara Arab Saudi itu cuma berapa juta? Mesir berapa juta? Itu lebih besar jumlahnya warga NU daripada warga negara dari beberapa negara Islam itu. Luar biasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang NU masih kukuh menjadi sebuah organisasi yang sangat besar dengan latar belakang yang tadi saya ceritakan. Oke, seperti itu pemirsa. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.